Oh iya, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa S4 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mahasiswa sudah sangat sepuh sekali. Itu adalah mahasiswa S4, tapi semangatnya masih semangat usia 25. Yang ini mahasiswa S4 ini mendominasi 80%. 20%-nya yang muda-muda, tapi semangatnya sudah semangat aki-aki. Karena yang muda sedikit. Baik, subhanallah, kaji kita pada kesempatan hari ini yaitu tentang membangun keluarga Qurani menuju Indonesia emas. Indonesia ketika kemerdekaannya 100 tahun, berarti posisinya kurang lebih 2045. Dari beberapa tahun yang lalu sudah didengungkan terus istilah Indonesia emas. Indonesia berusia kemerdekaannya 100 tahun, berarti 20 tahun yang akan datang. Tapi kemudian ada sesuatu yang muncul dalam diri kita. Ada rasa pesimis, ada rasa was-was. Kenapa? Ini nanti tahun 2045 itu kira-kira jatuhnya Indonesia emas atau Indonesia cemas? Cemas. Kalau mikir sekarang kira-kira gimana Pak? Cemas. Kita tetap optimis. Tapi kadang ketika melihat kenyataan, itulah yang kemudian menjadikan kita itu ada rasa was-was. Kenapa? Kita baru nyadar belakangannya. Untuk jadi guru TK itu mesti harus lulus S1. Untuk ngajar, mana Ustaz? Mas Fajar mana nih? Enggak hadir, sakit. Dan memberikan kesembuhan. Untuk ngajar TK itu mesti harus S1. Untuk ngajar SD yang cuma ngajar kurang lebih 30 murid satu kelas itu mesti harus lulus S1 juga. Untuk ngajar S1 harus S2. Untuk ngajar S2 harus S3. Ini ngajar satu kelas yang kurang lebih muridnya 30 murid. Tapi untuk ngurus 280 juta warga Indonesia cukup lulus SMA. Luar biasa. Palsu lagi ijazahnya. Bapaknya palsu, anaknya nggak jelas. Ini artinya apa, Bapak dan Ibu?
untuk urus negeri kita itu nampak benar-benar main-main. Main-mainnya apa? Dengan kemampuan akal yang seperti itu kemudian orang dimaklumi. Cukuplah sampai kemudian di mobil kemarin ada obrolan sama Pak Herman, ini kan jabatan politik, ini kan jabatan fungsional soal mengkader generasi. Yang jadikan di kepala kita apa yang membedakan? Ya urusan politik lah, urusan sekolahan memang ada kompetensi sehingga menjadi problem bagi kita. Jamaah Allah, dalam konteks menyongsong ke depan, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menyiapkan generasi yang memunculkan peradaban yang maju. Peradaban yang maju itu adalah menyiapkan generasi yang survival, generasi yang memiliki daya tawar, hadirnya menambah hitungan, perginya akan mengurangi hitungan. Kehadirannya akan menambah kualitas, hilangnya akan mengurangi kualitas. Itu adalah generasi yang berkualitas, generasi yang akan membangun peradaban yang maju. Apa peradaban yang maju? Peradaban yang maju adalah peradaban yang semakin menyadari siapa khalik, siapa makhluk. Makanya dalam pandangan Buya Hamka, pandangan Dr. Muhammad Nasir tentang tujuan pendidikan itu adalah mengantarkan peserta didik sampai kemudian peserta didik itu menjadi manusia yang sadar bahwa dirinya adalah ada yang menciptakan, dirinya adalah milik Allah, dan kemudian hanya beribadah kepada Allah. Tujuan pendidikan Indonesia adalah menciptakan generasi yang beriman, bertakwa, beribadah, berakhlak. Dan itu tertuang dalam undang-undang. Tapi uniknya Bapak dan Ibu, kita kebayang kadang-kadang begini, undang-undangnya itu sudah benar, pendidikan itu mengantarkan agar peserta didik itu punya iman yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang baik. Poin ini itu bagus, karena mengharapkan generasi Indonesia itu adalah generasi yang begitu keluar dimanapun saja dikenali dia punya iman, punya nilai, berarti kan, punya iman, ibadahnya benar, akhlaknya baik. Tapi yang unik adalah di dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah, pendidikan agama yang inginnya itu nanti menjadi generasi yang beriman, bertakwa kepada Allah, jam belajar untuk pelajaran agama 1 pekan 2 jam. Itu undang-undangnya, aturannya, nomenklaturnya 2 jam. 2 jam pelajaran di sekolah itu harus mengajarkan akidah, harus mengajarkan ibadah, harus mengajarkan akhlak Islami, ditambah membaca Al-Quran. Kira-kira cukup nggak waktunya? Artinya apa? Cita-citanya itu besar begini, tapi pintunya menjadi kecil. Nggak mungkin. Makanya TKA, TPA yang saat itu
berkembang di seluruh Indonesia tahun 89, kemudian tahun 90 diwisuda, Taman Mini oleh Pak Soeharto dan Putin. Artinya menandakan TKA TPA menjadi lembaga yang harus didukung perkembangannya. Berkembanglah di seluruh Indonesia. Karena saya masih ingat secara simbolis Pak Harto dan Putin tahun 90 di Taman Mini itu mewisuda tiga murid TPA yang sudah dinyatakan bisa baca Al-Quran, kemudian diwisuda secara simbolis saat ada acara di Taman Mini, di situ diwisuda. Yang sebelumnya gejolak itu Bapak dan Ibu, psikolog semuanya bicara tentang betapa pendidikan agama Islam itu melakukan penekanan, penindasan terhadap generasi-generasi Indonesia. Kenapa? Anak-anak 4 tahun diajarkan baca, anak 5 tahun, 6 tahun diajarkan baca. Itu adalah bentuk pelanggaran terhadap undang-undang. Karena sampai hari ini pun TK kan tidak boleh diajarkan baca, adanya main, aturannya begitu. Jadi kalau ada mengajarkan baca, bacanya itu baca dengan cara bermain. Tapi kalau sengaja mengajarkan baca, di situ diajarkan mengajar bisa membaca, itu adalah pelanggaran dalam undang-undang. Makanya kemudian TKA TPA saat itu diserang terus dari psikolog UI, kemudian dari psikolog kampus-kampus yang lain, menyuarakan semuanya. Poinnya adalah bagaimana gerakan TKA TPA, terutama TKA, tidak mengajarkan baca, karena itu adalah pelanggaran dalam undang-undang. Itu akhirnya terus berjalan. Berhentinya kapan? Berhentinya tahun 90 itu. Ketika Pak Soeharto mau wisuda secara simbolis, disitulah kemudian semua psikolog diam. Kenapa? Kita tahu kalau berhadapan sama Pak Soeharto, kalau Pak Soeharto sudah setuju, walaupun undang-undangnya tidak boleh, nggak ada yang berani kami. Saat itu pun juga kami merasakan gerakan untuk pelatihan guru-guru Al-Quran di Prabu Mule, di Kota Bumi Lampung, kemudian di Palembang, di Kalimantan Selatan. Itu sebelum mulai kita dipanggil dulu oleh Koramil. Kalau saat ini yang berperan kan bukan polisi, panggil oleh Koramil, dibawa ke Kodim, kemudian diinterogasi. Surat tugasnya mengadakan pelatihan guru Al-Quran itu mana? Kenapa ini menjadi sebuah gerakan seperti ini? Siapa yang menyuruh? Di setiap tempat begitu. Tapi Bapak Ibu sudah kita siapkan. Kita bawa buku tentang cukla, petunjuk pelaksanaan mendirikan mengelola TKA TPA. Bukunya itu di belakang ada cover. Covernya itu adalah gambar Pak Soeharto sedang mewisuda santri TKA yang di Taman Mini itu. Ada kalimat pesan di bawahnya itu. Kegiatan TKA TPA ini dimanapun berada agar semua pihak mendukung dan ikut membackup kegiatan ini. Kita hanya tunjukkan, Bapak, saya hanya melaksanakan ini. Begitu tunjukkan itu dia sendiri langsung terdiam dan kemudian, oh ya, ini kegiatannya butuhnya dananya berapa? Setiap peserta harus diberikan konsumsi berapa? Dari kalimat itu kemudian itu menjadi pusaka, bawa ke Jogja dengan teman-teman, itu akhirnya menjadi laporan. Nanti kalau ditanya oleh Kodim lagi atau Koramil, tunjukkan saja ini. Akhirnya itu menjadi pusaka. Dan dia apa namanya, kalau kita sekarang KTP
apa itu? Surat sakti. Tapi disebut surat bukan juga, tapi info sakti. Benar, akhirnya di seluruh Indonesia yang sebelumnya Bapak, ini benar. Allah yarham Ustaz Syuhada Bakhri, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia saat itu kalau ngumpul lebih dari 5 orang itu kan ditangkap, langsung diangkut ke Koramil atau Kole Kodim. Ini kegiatan apa? Kan dilarang. Kalau mengadakan pengajian atau apa harus ada izin. Akhirnya diakal-akali ketika Direktur Rumah Sakit Kalimantan Selatan itu mendapatkan hidayah dari Allah, akhirnya mengajak kepada seluruh bawahannya karyawan rumah sakit itu ngaji setiap bulan 2 kali. Tapi kepengennya mudah, ngadain tablet kabar, direktur rumah sakitnya pasti dipanggil, ujungnya akan diganti, kemudian akan diperkarakan. Maka kemudian diakalinya jam 8 pagi selesai sarapan, direktur rumah sakit, beberapa karyawannya masuk ambulan, Ustaz Syuhada Bakhri masuk ambulan, kemudian ambulannya itu keliling aja di kota, pelan-pelan aja. Tapi ngaji itu seharian, ngaji dalam ambulan. Itu saking suasana saat itu tidak diperbolehkan adanya kumpulan bentuk ngaji yang kemudian kalau bahasa sekarang kelompok kelas, aliran kelas. Tapi kemudian sekali lagi Bapak dan Ibu jamaah semuanya, itu menjadi pintu masuk gerakan TKA TPA, itu menjadi pintu masuk setiap pelatihan dai, pelatihan guru ngaji, bahasanya penataran metode Iqra dan pengelolaan TKA TPA. Tapi isinya materinya materi pelatihan dai, pelatihan khotib juga begitu. Ketika mengadakan itu udah bahasanya pakai itu aja. Pelatihan TKA TPA, setengah hari pelatihan metode pengajaran baca dan pengelolaan TKA TPA, 1,5 harinya pelajaran untuk dakwah. Akhirnya berjalan, akal-akalin aja. Dan alhamdulillah TKA TPA itu tahun 96 mampu menurunkan presentasi yang semula Indonesia itu tidak mampu membaca Al-Quran mencapai 60%, kemudian turun menjadi 47% yang tidak mampu membaca Al-Quran. Tapi perkembangannya belakangan menyedihkan Bapak Ibu. Tahun 96 diadakan penelitian itu, kemudian tahun 2004 diadakan penelitian lagi. Hasilnya adalah masyarakat Islam Indonesia yang tidak mampu membaca Al-Quran mencapai 65%. 2024 kemarin oleh Wakil Ketua MPR diumumkan bahwa umat Islam Indonesia yang tidak mampu membaca Al-Quran 72,28%. Artinya semakin kesini umat Islam jumlahnya semakin bertambah, tapi kemampuan bagaimana membaca Al-Quran itu ternyata justru semakin bertambah. Itulah kemudian Bapak dan Ibu jamaah semuanya, kita kadang menjadi pesimis karena melihat keadaan ini, menjadi optimis karena Islam mengajarkan kita sebagai Muslim tidak boleh pesimis, harus optimis. Indonesia saat merdeka nanti di usia 100 tahunnya mesti harus menjadi Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Cuma bagaimana? Caranya gimana? Caranya adalah kita semuanya sebagai kepala rumah tangga, sebagai bagian dari rumah tangga, kita harus berjuang menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang Qurani.
keluarga yang survival, keluarga yang menjadi keluarga yang berkualitas yang akan mewarnai Indonesia ke depan. Karena kita mengawalinya harus dari keluarga, tidak mungkin langsung dari negara. Karena kita sudah tahu kalau mengawali merubah itu langsung dari negara, sampai hari ini kita kecewa terus. Gimana? Ijazah palsu atau surat keterangan lulus disamakan, bahwa sertifikat kursus itu disamakan dengan lulus SMA. Itu akhirnya menjadi yang mengurusi negara itu. Kemudian kita tahu, oh ternyata cuma dagelan saja, dagelan nasional atau internasional itu namanya ya. Sakit hati kita, Bu, Bang, kecewa kita. Gimana pun kualitasnya wakil presiden kita, sampai pun lulus S1 pun kita tuh gak terima. Kalau kita terima sampai hari ini kan terpaksa aja. Gak terimanya apa? Kalau kelasnya yang mengurus negara seperti itu, tidak akan menjadi baik. Kenapa? Dihadapkan dengan bergaining, harus berhadapan, katakanlah dikirim menjadi duta untuk mewakili Indonesia di dunia internasional. Mau ngomong apa coba? Pikiran yang mana kira-kira yang akan menjadikan Indonesia diwakili oleh seseorang yang kemampuannya seperti itu menjadi bagus? Tentu saja tidak. Itu pesimis kita di situ. Tapi kemudian kita tahu, biarlah memang keadaan kita, kenyataannya sekarang seperti itu. Cukup kita paham, cukup kita tahu dengan keadaan, kemudian kita kembali kepada diri kita. Bagaimana kita menyiapkan anak cucu kita menjadi generasi Qurani yang 20 tahun yang akan datang benar-benar menjadi Indonesia emas. Generasi-generasi kita yang kita siapkan itu yang akan memimpin nanti. Karena harapan Pak Habibie juga ada kalimat apa? Saya berbahagia ketika tahun 2045 nanti, ketika Indonesia dipimpin, Indonesia merdeka 100 tahun nanti dipimpin oleh generasi yang hafal Quran. Itu kalimat Pak Habibie sebelum wafatnya. Kalau saya boleh memilih yang mana saya harus jadi profesor sebagai ahli dalam ilmu penerbangan, atau saya milih mempelajari, mendalami Al-Quran, tentu saya akan mendalami Al-Quran. Itu akan menjadi pilihan saya. Artinya Pak Habibie mengungkapkan sesuatu yang sangat mendalam walaupun merasa terlambat. Karena ternyata Pak Habibie mempelajari tentang sosok tokoh seperti Ibnu Sina, ahli kedokteran. Tetapi Ibnu Sina pun juga seorang yang hafidul Quran, orang yang ahli tafsir. Dari sisi ilmu kedokteran menjadi orang yang ahli dalam bidang itu. Karena ternyata sekarang ini ditemukan dalam alur sejarahnya bahwa yang diterjemahkan di negara barat tentang ilmu kedokteran yang diklaim itu ditemukan oleh tokoh-tokoh barat, ternyata itu adalah jiplak dari apa yang ditemukan oleh Ibnu Sina itu. Jadi Bapak dan jamaah rahmatullah,
Ini bagian Pak tinggal ini. Kalau urusan pantun-pantun begini. Tapi saya mau bacakan kan tidak mungkin nanti satu masjid ini bilang cakol. Baik, kita lanjut aja. Kita lewati pantunnya. Keluarga adalah institusi terkecil dalam sebuah kehidupan sosial, namun fundamental dalam membangun sebuah peradaban. Jadi peradaban dalam pandangan Islam Bapak dan jamaah semuanya adalah generasi yang semakin ke depan menyadari diri kita adalah seorang hamba dan kita harus menghamba mengabdi hanya kepada Allah. Itulah peradaban yang maju. Walaupun negara barat itu dikenal dengan negara maju dengan teknologinya, tetapi semua wanita-wanitanya sekarang teriak. Teriaknya apa? Kembalikan saya berfungsi sebagai ibu bagi anak-anak kami. Kenapa? Karena berpikiran tentang emansipasi wanita, mendudukkan wanita dengan laki-laki sama. Artinya kalau semua kerja di luar boleh, kemudian laki boleh, perempuan juga harus boleh. Sampai kemudian emansipasi yang diusung itu adalah emansipasi yang ini tahun 93 94, tepatnya 12 September saat itu, Boutros Ghali, Sekjen Persatuan Bangsa-Bangsa, mengadakan semacam seminar tentang kependudukan di Mesir. Karena Boutros Ghali itu asli Mesir, Kristennya Kristen Koptik, kemudian menjadi Sekjen PBB. Makanya kemudian mengadakanlah semacam seminar tentang kependudukan, membahas tentang emansipasi wanita. Sampai yang diusung poin-poinnya Bapak saat itu, kalau masyarakat dunia, itu kesimpulan dari seminarnya itu, kalau ada laki-laki sama laki-laki saling mencintai, kemudian datang ke catatan sipil, maka negara harus merestui bahwa itu adalah kehidupan rumah tangga. Suaminya itu Abdurrahman, istrinya Abdurrahim. Itu harus disetujui oleh masyarakat internasional, termasuk Indonesia. Anaknya kira-kira apa itu namanya? Itu benar-benar diusung ya. Indonesia mesti harus ikut tanda tangan dan menyetujui. Tapi alhamdulillah saat itu wakil dari Indonesia tidak ada yang tanda tangan. Kalau suami kemudian pulang kerja bawa sekretarisnya yang perempuan itu, kemudian di rumah melakukan hubungan suami istri, maka istrinya tidak boleh marah, karena itu adalah emansipasi wanita, hak asasi manusia. Kalau suaminya kerja, kemudian istrinya deketin tetangganya, kemudian melakukan hubungan suami istri, dan kemudian ada yang tahu, kemudian suaminya pulang, kemudian memergokinya, suami tidak boleh marah, karena itu adalah hak asasi manusia. Kurang puas, kemudian istrinya beli anjing besar, kemudian melakukan hubungan suami istri sama anjing itu, maka suaminya harus merestui, karena itu adalah hak asasi manusia. Bahkan
Kalau anaknya yang sudah usia 19 tahun dia melakukan hubungan suami istri di rumah, kedua orang tuanya tidak boleh marah walaupun melihat langsung, karena itu adalah hak asasi manusia. Itulah Bapak dan jamaah semuanya, nilai yang diusung oleh Barat yang kemudian menjadikan sekarang ini wanitanya itu minta dikembalikan fungsinya sebagai ibu bagi anak-anaknya agar mampu mendidik anak-anaknya, karena kebebasan kehidupan yang tanpa nilai itu. Dan sampai hari ini legal, itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi suaminya nanti kalau protes terus gara-gara istrinya itu melakukan hubungan suami istri dengan siapapun dia marah, maka ujungnya suamilah yang dilaporkan di kepolisian telah memaksa dirinya untuk tetap melayani suaminya. Bahkan yang lebih ironis yang terjadi adalah seorang suami pulang kerja, istrinya juga pulang kerja, kemudian mau menggauli istrinya, dan kemudian istrinya capek, istrinya menolak. Ternyata suaminya memaksa. Karena dipaksa, maka kemudian besok istrinya mengadu ke polisi bahwa dirinya telah diperkosa oleh suaminya. Gimana ceritanya suaminya perkosa istri? Ini terjadi, ya. Makanya kemudian ketika bicara peradaban versi cara pandang Barat dengan kita itu akan berbeda. Gimana Pak? Baik. Ini tata nilai. Kenapa keluarga itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai dalam kehidupan kita? Kenapa keluarga itu menjadi pilar utama untuk menjadikan Indonesia emas ke depan? Karena ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini kajian kita tentang tafsir ini di awal dulu sudah kita sampaikan sekian tahun yang lalu. Dalam kajian sering saya sampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu itu setiap kalimat atau ayat bunyinya ya ayyuhalladzina amanu yang pertama adalah nidaul khos, panggilan khusus. Yang dipanggil adalah hanya orang-orang yang beriman. Berarti siapapun yang beriman kepada Allah ketika dipanggil dengan panggilan ini mesti harus memenuhkan panggilan itu, melayakkan dirinya sebagai hamba yang benar-benar beriman, memenuhi panggilan itu. Yang kedua, nidaur rahmah, panggilan kasih sayang. Ketika Allah memanggil dengan hai orang-orang yang beriman, di balik itu Allah sebenarnya sedang menyayang terhadap hambanya. Ya kayak biasanya Pak, kalau kita manggil orang gitu, oh ibu, kalau panggilannya begitu kira-kira ibu itu nanti akan mendapatkan yang enak apa yang gak enak? Lain kali ada kalimat panggilan juga, kalimatnya sama. Ibu. Udah. Kemarin ada yang halus, tahu-tahu hari yang lain ada nada yang seperti itu. Akhirnya ibu itu sadar, ya Allah, Bapak sudah tahu berarti kemarin saya datang sama tetangga, sekarang infonya udah nyampe ke Bapak. Bapak mesti marah. Jadi ini perbandingan bentuknya.
Kalau ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil orang-orang yang beriman dengan panggilan khusus, yang kedua dengan panggilan kasih sayang. Ada bahasa lain tapi ngejek. Ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang yang ingkar, yang tidak beriman kepadaku. Sudah insyaallah. Baik, mohon. Baik, jemaah Masjid Nurul Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini baru mukadimahnya ya sudah. Baik, ini yang menjadi dasar yang paling urgen, paling mendasar, paling penting bagi kita semuanya. Selain ayat tadi mengamanahkan kepada kita, menyuruh, memerintahkan kepada kita bahwa kita semuanya wajib menjaga diri kita, terutama agar pada akhirnya doa yang kita minta kepada Allah, waqina adzabannar. Dalam doa satu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah
jadikanlah ya Allah, berikanlah atina itu, berikanlah kepada kami, datangkanlah kepada kami kehidupan di dunia, kehidupan yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kepada kami ya Allah nanti di hari akhir itu kehidupan yang baik. Wa qina adzabannar, ya Allah jauhkanlah kami dari api neraka. Ini adalah permohonan doa kita kepada Allah, dan kemudian bentuk pesan Allah kepada kita agar kita menjaga diri kita menjaga keluarga kita agar tidak masuk neraka. Maka kemudian nanti kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang anak kita, tentang istri kita, tentang keluarga kita. Coba kalau ditanya satu, kira-kira jawabnya gimana? Apakah saya menitipkan anak kepadamu, kamu dulu mengajarkan baca Quran? Satu. Apakah saya menitipkan anak kepadamu itu kamu ajarkan faham terhadap Quran? Dua. Apakah engkau menanamkan cinta kepada anakmu agar cinta kepada nabimu dengan memahamkan sunnah Rasulmu? Terus akan ditanya seperti itu. Karena kalimat pesan Nabi salah satunya adalah adibu auladakum bi qiraatil Quran. Ajarkanlah anak-anak kamu untuk membaca Al-Quran. Jadi ngajarin baca Quran itu ada perintahnya. Nabi yang perintah, kita yang diperintah. Kita mengatakan setiap sholat kita ungkapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat yang kedua itu menunjukkan bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Apapun yang diperintahkannya kita akan taati tanpa reserve, tanpa syarat. Coba jawaban kita apa Pak kira-kira nanti? Apakah kamu mengajarkan Al-Quran kepada anakmu? Kita mikir jadi sekarang sudah kadung gede, sudah nikah. Dulu tidak kita ajarkan Quran. Kenapa? Karena alasan kita sibuk berangkat pagi, pulang sore, malam sudah capek. Alasan kita capek karena mencari nafkah. Sementara mengajarkan baca itu adalah bagian yang nanti akan ditanya oleh Allah. Ayo Pak, mikirkan sekarang kan. Kalau urusan nyari nafkah itu memang kewajiban, tapi ada kewajiban syar'i, kewajiban yang sifatnya fardu ain. Apa bentuknya? Mengajarkan wudhu yang benar, mengajarkan sholat yang benar, mengajarkan baca Quran itu adalah kewajiban untuk kita sebagai orang tua. Jadi yang ditanyain nanti bukan guru TPA-nya, bukan. Yang jadi sedih itu kadang-kadang sampai hari ini ngajar TPA suruh ikhlas, tapi ngajar bahasa Inggris tidak boleh ikhlas. Kursus bahasa Inggris berapa sekarang Pak? Kira-kira yang di luar itu 1 bulan berapa? 200.000. Bayarin. TPA bayar berapa? 5.000? 75.000. Itu pun juga bayarnya sambil gundel. Kenapa sih ngaji kok bayar? Yang ikhlas kenapa? Yang ikhlas itu karena maksudnya gratis gitu.
Ini problem kita ya. Karena kursus untuk menjadi nanti bisa daftar menjadi polisi 1 tahun nih. Kebetulan saya kenal dengan seseorang yang punya lembaga kursus menyiapkan anak-anak SMA yang akan masuk sekolah kepolisian. Itu bayarnya 1 tahun itu 250 juta. Orang itu tinggalnya di Cibubur. 250 juta, tidak ada jaminan masuk, itu tidak ada. Itu khusus menyiapkan untuk tes masuk kepolisian. Subhanallah, luar biasa. Itu pun dibilang-bilang itu dibayar 1 tahun 250 juta. Baik, jemaah Allah, ini baru pengertian sudah habis waktunya. Baik, poinnya Bapak dan Ibu nanti sambil dibaca-baca ya di handphonenya masing-masing. Ini baru saya share ke Pak Herman. Untuk PDF-nya saya share ke Pak Arno. Nanti yang punya nomornya Pak Herman atau Pak Arno tinggal minta aja. Sambil waktu kosong bolehlah dibaca-baca. Ada poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, Bapak dan Ibu, keluarga Quran itu cirinya adalah sahihul akidah. Akidahnya benar. Contoh yang tidak benar gimana? Yang dekat-dekat aja dah. Rawa apa Pak? Rawa Bangkur. Ada acara sedekah bumi yang jadikan kita puyeng itu, yang memimpin acara sedekah bumi itu adalah tokoh agama yang kemarin khutbah di masjid sebelah sana. Artinya Pak, di sisi yang lain beribadah kepada Allah, tapi di waktu kali yang lain dia yakin bahwa melakukan sedekah bumi itu akan menahan marahnya orang yang menunggu. Sosok yang menunggu Rawa Bambun ini tidak marah dengan lingkungan warga Kelapa Dua Wetan. Maka perlu disedekahi. Bentuknya apa? Tanam kepala kamu. Yang hari ini fenomenal di Pondok Ranggon. Di Pondok Ranggon itu seminggu full. Mulai Jaipong, kemudian pasar, kaget, kemudian dikeramatkan cengkutnya. Itu ujungnya, minggu ujungnya itu acaranya menanam kepala kerbau di pertigaan itu. Itu yang memimpin tokoh juga, Pak Haji juga. Ini yang kemudian kita tambah kadang-kadang PR benar. Sampai hari ini akhirnya spanduk bagus sekali itu di kuburan Pondok Ranggon yang sebelah sana itu pasti ada spanduk besar. Generasi yang beradab itu adalah generasi yang melestarikan budaya nenek moyangnya. Artinya apa? Kalau tidak ikut acara itu dianggap tidak punya adab. Generasi yang tidak baik. Dia artinya menunjukkan sisi lain dia beriman kepada Allah. Sholat dilakukan, Jumatan dilakukan, Som Ramadan dilakukan, tapi dia waktu yang lain meyakini ada pengaruh dalam kehidupannya yang di luar kekuasaannya, yang dianggap itu datangnya dari yang menunggu kampung itu. Ini yang kemudian disebut dengan akidahnya tidak benar. Keyakinannya tercampur dengan kesyirikan. Yang kedua, sahihul ibadah, ibadahnya benar. Ciri generasi Qurani yang ketiga itu adalah keluarga Qurani itu adalah keluarga yang matinul khuluq, yang akhlaknya baik. Berteman, bersahabat dengannya, menjadikan teman hidupnya.
Dia tidak merasa terzalimi, dia tidak merasa terhina, dia merasa tidak tersakiti ketika bersahabat dengannya. Itu namanya matinul khuluq, akhlak yang baik. Ya, ketika kita berteman, bersahabat dengan seseorang yang kita itu merasa nyaman, merasa aman dari ucapan dan perbuatannya, itu benar-benar hidup kita itu menjadi nyaman rasanya. Berarti menunjukkan teman kita, tetangga kita, sahabat kita itu akhlaknya baik. Mati, dalam bahasa Arabnya mati nul khuluq. 3 ini ciri generasi Qurani. Nanti karakternya seperti apa, indikatornya itu kalau dia itu benar-benar akidahnya benar, kemudian ibadahnya benar, kemudian akhlaknya baik. Indikatornya apa saja? Nah, ini nanti kita bahas, atau Bapak Ibu nanti bisa baca PowerPoint-nya. Ini saya menulis ini 400 halaman. Kalau jadi buku, sudah jadi bukunya. Belum jadi diterbitkan belum, tapi bahan sudah siap untuk cetak itu sudah 400 halaman. Terlalu tebal untuk dibaca. Tapi ringkasannya ini 28 slide, 28 halaman. Jadi kalau di handphone Bapak tinggal geser-geser aja, 28 halaman ringkasannya. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kita lanjut dalam poin yang berikutnya tentang membangun keluarga Quran. Baik, alhamdulillah kemarin saya dampingi, sudah diumumkan saya kira sama Pak Herman. Saya dampingi Pak Herman dan juga Pak Kamal sebagai arsitek untuk memesan kubah. Sudah full, sudah terpasang. Kita pesan dengan orang yang ahli, yang memang punya pabrik pertama kali kubah enamel, dan alhamdulillah sudah deal. Dukungan dari bapak-bapak dan saudara semuanya, bagaimana caranya agar masjid kita Ramadan nanti sudah bisa dipakai, kubah kita pasang, sudah lebih nyaman lagi untuk kita pakai sholat berjamaah, untuk ngaji. Oleh karena itu semangat kita, kalau kemudian saya lagi ngitung-ngitung, kalau yang dibutuhkan 900 sekian juta, kemudian kita terkumpul sekarang berapa? 375, berarti kurang, katakanlah kalau 975 kurangnya 600 juta. 600 juta saya nyari untuk membebaskan tanah di Tulungagung, itu 600 juta, nilainya 1.200 meter, berarti 1 meter 500.000. Untuk kita, untuk masjid kita ini sampai menjadi cantik, ada topinya, itu butuh 600 juta lagi. Bapak Ibu jamaah semuanya, yang pasti itu adalah tanggung jawab kita. Masjid bisa bagus itu kewajiban kita, bukan kewajiban pengurus. Pengurus hanya mengumandu saja. Maka oleh karena itu saya mengajak untuk lebih meningkatkan. Saya inginnya Bapak itu semuanya pakai gelang, gitu ya. Gelang kayak haji itu. Nanti dilepas, Ramadan baru dilepas, gitu. Atau sebelum Ramadan sudah dilepas karena sudah lunas 600 juta. Masing-masing untuk mengingatkan aja sebenarnya. Poinnya untuk mengingatkan kita kalau pakai gelang itu. Nah, saya harus ikut ambil bagian untuk melihat gelang, jadi ingat subuh bahwa 10.000 kali sekian gitu, Masya Allah. Nanti ada rezeki tanggal muda lagi 50.000, masukin 50.000 kali jumlah kita, nambah lagi. Halo.
Kita semangat ya Pak ya. Ya kalau di benak kita sampai kapanpun namanya bangun masjid itu pasti dinamikanya ada yang setuju, ada yang nggak setuju, itu biasa. Gitu. Coba untuk bangun masjid Mekah Al-Mukarramah itu berapa ribu triliun itu, bukan ratus lagi, berapa ribu triliun itu. Bongkar lagi, bangunnya saja sampai 10 tahun belum selesai. 10 tahun belum selesai. Tapi tetap dibangun, tetap jalan. Kalau nggak setuju, nggak ada yang berangkat haji. Karena yang membiayai itu diantaranya orang yang haji dan umroh yang nginepnya di Zamzam Tower. Semua hasil dari Zamzam Tower itu dikumpulkan dan kemudian dipakai untuk membangun itu. Itu uang umat juga, uang jamaah juga. Nah kita yang kecil-kecilan di sini mudah-mudahan menjadi tempat yang bersejarah ikut membangun generasi yang lebih baik ke depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa kami kepada jamaah semuanya, jazakumullah fima ataitum wa barakallahu fima qadaitum wa jazakumullahu khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada harta yang Bapak dan saudara sedekahkan. Semoga Allah memberikan berkah kepada harta yang Allah masih titipkan, Bapak Ibu saudara masih miliki, dan semoga Allah membalasi dengan balasan yang lebih baik keberkahan untuk kita dan keluarga besar kita dari sedekah yang kita keluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.